hidup. Mari berdiri semuanya Bapak Ibu. Ku tak gentar, oh karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Katakan dengan segenap hatimu, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, mari dari hatimu saudara. Ini adalah musim baru. This is a new season for you. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh diingatkan sekali lagi pengorbanan-Mu di atas kayu salib, mengingatkan kepada kami bahwa Kristus hidup. Kristus hidup menjadi jaminan buat kami bahwa kami tidak lagi sia-sia. Kami tidak lagi hidup dalam pengaruh dunia, tapi sekarang kami hidup karena Kristus hidup di dalam kami. Hari ini Tuhan, izinkan kami mengerti, memahami segala sesuatu yang sedang Roh katakan kepada jemaat. Dan biarkan kami Tuhan hidup sesuai dengan keakuratan dalam firman-Mu Tuhan. Hari ini izinkan firman yang disampaikan dapat menjadi firman yang mudah, simple, dan dapat dipahami. Biarkan kata-kata yang keluar dari hamba-Mu ini juga menjadi kata-kata yang mudah dan paham, gampang dimengerti. Izinkan kami membuka hati kami seluas-luasnya. Kami katakan, datanglah Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Raja kami. Sehingga mulai tanggal ini, mulai hari ini adalah musim baru buat kami. Kami tidak akan sama lagi. Kami tidak akan pulang dalam kondisi yang sama lagi. Tapi kami akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Izinkan Tuhan, kami dengan rendah hati berbicaralah kepada kami, sebab kami ini hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Yes. Oke. Selamat malam. Good night. Mau tidur. Oke. Saya mencoba untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, saya ingin Bapak Ibu sama-sama mengerti dan paham. Nah, ini yang saya doakan dan saya percaya bahwa ini adalah
panggilan Tuhan buat gereja Tuhan. Saya berikan judul hari ini adalah pewahyuan baru tentang kebangkitan Kristus. Ada beberapa nilai yang kita tidak paham dan kita tidak mengerti ketika kita bicara tentang kebangkitan Kristus. Bahasa Inggrisnya New Revelations on Christ Revival. Saya percaya begini Bapak Ibu, ketika gereja mula-mula mengalami kebangkitan Kristus, ada sesuatu yang ilahi yang mulai terjadi dalam kehidupan mereka. Ada sebuah kisah di kitab Wahyu. Kalau kita baca kitab Wahyu, kita seringkali bilang begini, kitab Wahyu itu sesuatu yang sepertinya menakutkan. Kenapa? Karena bicara tentang akhir zaman, betul? Padahal di Wahyu 1 diceritakan, yuk kita sama-sama buka Wahyu 1. Wahyu yang ke-1 ayat yang pertama. Sudah dapat? Oke. Kita baca dengan ayat yang pertama, Wahyu 1 ayat yang pertama, hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi ayat yang pertama bilang begini, bahasa Inggrisnya bilang begini, the revelation of Jesus Christ which God gave him to show to his bond servants. Jadi kitab Wahyu ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang wahyu Kristus. Banyak gereja membaca kitab Wahyu ini salah mengerti. Mengertinya bahwa ini kitab akhir zaman, jadi sesuatu yang menakutkan. Padahal firman ini dibilang bahwa kitab Wahyu, perjanjian yang terjadi di dalam kitab Wahyu itu semuanya bicara tentang wahyu Yesus Kristus. Jadi kenapa kitab Wahyu itu ada? Karena dia ingin mewahyukan dirinya. Kenapa kitab Wahyu ini ada? Karena Yesus ingin memperkenalkan dirinya bahwa ketika Yesus sudah bangkit dari mati, dia bangkit dan naik ke sorga, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi anak Allah, Son of Man. Kenapa dia berdiri di sana? Karena Yesus ingin memperkenalkan dirinya bahwa Yesus yang sudah bangkit itu beda loh. Beda dari apa? Dari yang kamu tahu ketika kamu baca dari kitab-kitab Injil sinoptik yang pertama. Ketika kamu kenal Yesus dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ketika kamu baca kitab Wahyu 1, bahkan ketika nanti kita baca ada Wahyu 2, Wahyu 3, Yesus menyatakan dirinya dan memperkenalkan dirinya dalam status yang berbeda. Yesus bukan lagi cuma sekedar jadi gembala yang baik. Bahkan Yohanes di sini diceritakan, Yohanes itu siapa? Yohanes itu murid Yesus paling dekat, the closest disciple. Dia adalah murid yang paling, bahkan diceritakan di Alkitab di beberapa kisah, Yohanes itu bisa sampai menempelkan telinganya kemana? Ke dada Yesus, saking intim. Tapi ketika dia mengenal Yesus yang sudah bangkit, yang di kisah para rasul diceritakan bahwa Yohanes menjadi salah satu the core, orang kunci kerajaan. Tapi ketika di Wahyu 1 ayat yang 9, bahkan diceritakan di situ Yohanes bahkan sampai tidak sanggup melihat. Kenapa? Karena ada dimensi kemuliaan Allah, ada dimensi pengenalan akan Kristus yang berbeda levelnya dari yang dipahami oleh murid-murid pada saat itu. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang penuh dengan kemuliaan.
the full of the glory diceritakan di situ. Bahkan ketika Tuhan bilang bahwa begini, I am the Alpha and the Omega. Dia menceritakan bahwa akulah yang memulai, akulah yang mengawali dan mengakhiri. Kenapa dia memperkenalkan itu? Karena segala sesuatu di atas muka bumi ini hanya akan bisa terjadi kalau Tuhan yang memulainya. Dan jangan pernah mengakhiri segala sesuatu yang Tuhan sudah mulai, karena sesuatu yang kita mulai tersebut kita pakaikan sesuatu yang berasal dari daging. Kenapa? Karena Tuhan juga harus menjadi yang mengakhiri. Ketika Tuhan memperkenalkan aku adalah Alfa dan Omega, Tuhan mau bilang begini. Tuhan ingin menjadi pribadi yang setelah bangkit adalah dia ingin memulai sesuatu yang baru. Siapa anak Adam? Kita sedikit belajar firman. Siapa anak Adam? Kain dan Habel. Dua-duanya berhasil? Nggak ada yang berhasil, Bapak Ibu. Satu mati, satu jadi apa? Kriminal. Nggak ada yang berhasil. Tapi apa yang Tuhan bilang? Tuhan memulai Adam, betul? Tapi anaknya nggak ada yang berhasil. Tuhan Alfa dan Omega. Tuhan Alfa dan Omega. Pak, gimana? Anaknya nggak berhasil. Satu pembunuh, satu mati. Mana berhasilnya? Bahkan kisahnya di situ Adam diusir. Di mana poin berhasilnya? Padahal Tuhan bilang, aku adalah Alfa dan Omega. Aku yang memulai dan aku juga yang akan mengakhirinya. Di mana letak berhasilnya? I am the beginning, I am the end. Kalau Tuhan memulai sesuatu, dia pasti akan menuntunmu dari waktu memulai sesuatu dan akhir mengakhiri sesuatu. Dia tidak pernah muncul di tengah, nggak pernah. Dia pasti akan memulai sesuatu yang baru dan pada akhirnya ketika kamu berhasil, dia akan mengakhirinya. Nah, kisah di Adam, di mana caranya? Di mana poinnya Tuhan memulai dan Tuhan mengakhiri? Kan dia memperkenalkan dirinya, aku Alfa dan Omega, betul? Tapi di Wahyu dibilang begini, aku adalah yang hidup. Jadi bukan hanya Alfa dan Omega, tapi Tuhan juga memperkenalkan dirinya, I am the life. Akulah sang kehidupan itu. Karena dia memperkenalkan dialah sang kehidupan, makanya Tuhan kasih pilihan yang lain. Siapa itu? Ada satu lagi anak Adam namanya Set. Ngomong sama saya, Set. Bukan setan, Set. Jangan pakai AN. Set. Ada satu anak Adam yang namanya Set. Siapa itu Set? Arti kata Set adalah pilihan yang lain. Artinya apa? Artinya begini Bapak Ibu. Walaupun kalau mungkin kamu sedang memulai sebuah perjalanan yang salah. Mungkin ada kebodohan demi kebodohan yang harus kamu biarkan terjadi dalam kehidupan. Tapi karena dia bukan cuma sekedar memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang hidup, Allah yang memulai dan Allah yang mengakhiri, tapi dia juga memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang hidup. Walaupun itu karena kesalahanmu di masa lalu, karena dia Allah yang hidup, dia akan memberikan pilihan yang lain. Ada kesempatan yang lain yang akan Tuhan kasih. Siapa Set? Dari Setlah Yesus lahir. Kemah pertama waktu umat Israel keluar dari tanah perjanjian, tanah Mesir. Kemah pertama apa namanya? Ada yang tahu? Gak pernah tahu ya?
Namanya Sukot. Sukot eta Migdol. Itu tiga kemah pertama. Tahu apa arti kata Sukot? Ada yang sekolah teologi? Mana sekolah teologi? Apa arti kata Sukot? Pilihan yang lain. Siapa yang menyebabkan umat Israel masuk ke tanah Mesir? Siapa yang membiarkan umat Israel masuk ke tanah di mana mereka diperbudak dan gak bisa lepas? Apakah Tuhan? No. Karena kesalahan umat Israel pada saat itu melawan Tuhan. Tuhan harus izinkan mereka masuk ke tanah perbudakan. Tapi karena Tuhan bukan lagi cuma sekedar Allah yang memulai dan yang mengakhiri, tapi dia mau bilang begini, I am the life. Jadi kebangkitan pertama, dimensi kebangkitan Kristus yang Tuhan ingin perkenalkan. Bahkan di Wahyu dibilang begini, bahwa aku bukan cuma sekedar yang memulai dan mengakhiri, tapi aku jugalah yang hidup. Aku juga yang akan hidup. Aku juga yang akan memberikan pilihan yang lain. Aku juga Allah yang akan memberikan cara hidup yang lain. Makanya pasti akan ada pilihan yang lain. Saya mau bilang begini, jangan pernah menyerah Bapak Ibu dengan hidupmu. Jangan pernah menyerah karena kamu banyak mengalami problematika terjadi dalam kehidupanmu. Karena Yesus ingin memperkenalkan lewat karyanya, seakan-akan iblis menang, betul? Hore, Yesus mati, betul? Semua orang menganggap, weh, Herodes pada saat itu berkata, oh aku menang, nggak ada yang bisa lawanku, betul? Semua sistematika, semua musuh-musuh, semua disetting sepertinya untuk mengalahkan kita, mendorong kita, memojokkan kita. Tapi kalau dia memperkenalkan sebagai Allah yang sudah bangkit, itu artinya Tuhan ingin memperkenalkan sebuah dimensi yang baru. Kalaupun hidupmu hari ini bobrok, kalaupun hidupmu hancur, kalaupun hidupmu sepertinya tidak ada masa depan, kalau hidupmu mungkin sepertinya tidak ada jaminan yang baik di depan, Tuhan mau bilang begini, aku adalah Allah yang hidup. Aku adalah Allah yang hidup. Artinya apa? Tuhan ingin memberikan sebuah pilihan yang lain buat engkau. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari kisah Kejadian, kalau Bapak Ibu baca dari kisah Adam sampai Yesus, itu ada 41 keturunan. Saya mau kasih tahu. Tahu Bapak Ibu, ada berapa kemah ketika umat Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan? Ada berapa? Ada berapa? Nggak tahu? Ada 42. Semua ini menggambarkan ketika umat Israel keluar dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan, ada 42 kemah. Tahu Bapak Ibu, dari Adam pertama sampai Adam kedua yaitu Yesus, itu ada 41. Artinya apa? Tuhan memberikan sebuah keturunan baru. Siapa? Dari Yesus sebagai Bapamu dan kepada dirimu, sehingga kamu bisa masuk sebagai keturunan ke-42. Pernah baca itu di Alkitab? Nggak pernah. Artinya apa? Itu sebuah begini. Kalaupun dunia ini merancang segala sesuatu yang jahat buat engkau, tapi Tuhan punya plan yang lebih tinggi. Tuhan masih punya pilihan yang lain yang akan Tuhan kasih dalam kehidupanmu. Nah, Kristus yang sudah bangkit bukan lagi menjadi sebuah gembala yang baik, bukan. Dia memperkenalkan dirinya bahkan. Yuk kita sama-sama lihat Wahyu 1
Ayat yang ke-9. Sorry. Aku Yohanes, saudara sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos, dan oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus pada hari Tuhan ya, bukan hari kita, hari Samuel, hari siapapun namamu. Oke, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskan di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ayat ke-12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang anak manusia. Oke, anak manusianya A-nya besar, M-nya besar, betul? Bahasa Inggrisnya Son of Man. Nanti saya akan ceritakan. Ini bicara tentang bahasa apologetik, Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini artinya apa? Kenapa dibilang seperti ini? Karena sebenarnya ini semuanya bicara tentang pengenalan akan Yesus. Di tengah-tengah kaki dian itu adalah lambang dari gereja. Ada seorang anak manusia. Nah, anak manusia itu merefer kepada Yesus yang sudah bangkit. Apa yang dilihat di situ? Berpakaian jubah yang panjangnya sampai kaki. Bapak Ibu perhatiin, coba bayangin. Di tengah kaki dian ada seorang anak manusia, serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki. Di dadanya nih, berlilitkan ikat pinggang dari emas. Nanti saya akan bahas ini culture di budaya orang Israel, orang Yahudi itu. Kenapa ada ikat pinggang? Kenapa nggak dipakai di sini? Saya ikat pinggang di perut. Kenapa nggak di pinggang? Kenapa harus Karena itu ada ceritanya, Bapak Ibu. Oke, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Kepala, rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya apa? Ceritakan di situ, bagaikan nyala api. Ayat 9, baca sama-sama 1, 2, 3. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Selanjutnya, suaranya bagaikan desau air bah. Lihat ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya, bayangin ini, keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar bagaikan matahari yang terik. Tuhan menggambarkan dirinya ketika Yesus sudah bangkit, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus tidak memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Enggak. Dia perkenalkan sebagai pribadi Son of Man. Yang artinya apa? Yang artinya adalah orang yang diberikan tanggung jawab kepada seluruh manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu dan putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan dari dalam tangannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Kristus sudah memperkenalkan dirinya seperti itu, siapa yang sanggup melawan? Genderuwo? Pocong? Mau lebih serem siapa? Pocong apa Tuhan saya? Tuhan Bapak Ibu juga bukan? Lebih serem mana? Halo? Ada orang? pernah dengar khotbah ini kan? Pernah ya?
Pernah baca ayat ini kan? Yesus tidak memperkenalkan dirinya sebagai yang gendong domba, halus gitu. Padahal kakinya luka, dia yang lukain padahal. Tapi dia tidak memperkenalkan dirinya seperti itu. Dia perkenalkan dirinya dengan penuh kemuliaan. Makanya diceritakan di situ ayat 17, lihat bilang gini, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Pengenalan akan Kristus yang baru, yang sudah bangkit, membuat Yohanes bahkan dibilang begitu, aku tersungkur seperti orang mati. Aku tersungkur, aku gak bisa ngapa-ngapain. Saking mulianya Tuhan, dia bilang aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku cuman bisa tersungkur seperti orang mati. Bahkan diceritakan di situ, kalau tangan kanannya tidak memegang Yohanes pada saat itu, tidak akan ada kekuatan. Ini ada makna profetik, Bapak Ibu. Pengenalan akan Kristus yang baru, pengenalan yang kita miliki kalau kita seandainya mau mengenal Yesus dalam posisi yang benar. Ini yang saya percaya. Kalau saja gereja hidup dalam pewahyuan tentang Kristus yang sudah dibangkitkan, ini yang saya percaya, gereja tidak akan lagi bantet. Amin. Gereja nggak akan lagi hidup dalam kesetengahan hati. Nggak ada. Gereja nggak akan hidup seenak maunya, seenak perutnya. Nggak akan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia akan mengalami pengalaman rohani yang sama seperti apa yang dialami oleh Yohanes. Dia nggak akan pernah, Tuhan, Engkau begitu mulia, Engkau begitu agung. Yang saya mau bilangkan begini, Bapak Ibu, pengalaman yang dialami Yohanes harus menjadi pengalaman yang engkau dan saya juga alami. Pengenalan akan Tuhan, akan Yesus harus ada dalam kehidupan kita, dan kita harus bertumbuh dari satu titik level kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Artinya apa? Kalau kamu dulu cuman kenal Tuhan sebagai Allah yang baik, hari ini lewat karya penebusan di atas kayu salib, engkau harus mulai kenal dia sebagai rajamu. Ada amin. Kalau engkau dulu kenal dia cuman sebagai Tuhan yang baik, yang sanggup membebat hatimu, hari ini kamu harus masuk dalam sebuah dimensi yang baru, bahwa kenalilah Tuhan sebagai Allah yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Kalau gereja tidak pernah mengalami pemahaman dan pengenalan akan Tuhan yang ini, gereja tidak akan hidup dalam level kemuliaan yang seharusnya. Gereja mula-mula yang saya kenal, Bapak Ibu, kalau mereka nyembah, ada orang coba-coba nyuri, tiba-tiba mati saat itu juga. Itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Kejadian Ananias dan Safira itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Oh, Tuhan bisa galak gitu ya? Bisa galak gitu? Bukan galak, Bapak Ibu. Karena ketika engkau melakukan segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan di dalam hadiratnya, bukan karena Tuhan galak, tapi karena kamu memutuskan untuk keluar dari hadirat Tuhan. Karena gelap dan terang tidak pernah bisa bersatu. Karena Tuhan Allah yang kudus, maka segala sesuatu harus yang kudus. Halo? Masih siap dengar firman Tuhan? Kayaknya udah cukup deh, Pak. Ini bagian dari serial khotbah saya dalam mungkin 10 seri, Bapak Ibu. Tapi saya mau bilang begini, ini pembukaan.
Karya Yesus di atas kayu salib seharusnya memberikan sebuah pengenalan buat Bapak Ibu. Pengenalan yang apa? Pengenalan yang akan engkau bukan hanya sekedar mengenal Tuhan. Kenapa sih Yesus ingin memperkenalkan dirinya kepada hidupmu? Tahu nggak alasannya? Kenapa sih dia memperkenalkan dirinya? Tahu alasannya? Nggak ada? Iseng, Tuhan Yesus iseng gitu. Halo? Kok malu gitu? Hah? Kenapa sih dia memperkenalkan dirinya dengan pribadi, dengan dimensi yang baru? Karena dia ingin engkau dan saya sebagai umatnya jadi Kristus kecil, betul? Artinya apa? Tuhan ingin value kemuliaan dia menjadi bagian dalam kehidupanmu. Yesaya 42 bilang begini, aku tidak pernah memberikan kemuliaanku kepada benda mati. Halo? Nggak pernah, Tuhan nggak pernah kasih value dirinya kepada benda mati, nggak pernah. Kalaupun engkau saya urapi dengan minyak, bukan minyaknya yang diurapi, Bapak Ibu. Halo? Karena minyaknya benda mati, betul? Betul? Nggak pernah, Tuhan nggak pernah kasih kemuliaan Tuhan kepada benda mati, nggak pernah. Yang berpengaruh ketika di seseorang hamba Tuhan mengurapimu, menaburi minyak ke kepalamu, mungkin sampai basah mungkin ya, sampai seluruh tubuhmu bahkan, itu bukan karena minyaknya yang powerful, bukan karena minyaknya yang diurapi Tuhan, bukan. Karena ada pengutusan Tuhannya, karena ada firman Tuhannya. Jadi jangan ditipu Bapak Ibu. Saya mau diurapi, ada hamba Tuhan diurapi karena minyak urapan, terus kita datang. Bahkan saya ceritakan ada seorang jemaat toiletnya mampet. Apa yang dilakukan? Saya lempar minyak urapan. Plong Pak, plong. Sudah sebegitu sesatnya sehingga kita menganggap sesuatu yang mati jadi sesuatu yang penuh dengan kemuliaan. Pada firman Tuhan bilang begini, aku tidak pernah kasih kemuliaanku kepada benda mati, tapi aku memberikan kemuliaanku kepada siapa? Umatku. Halo, amin. Jadi kalau engkau menyebut dirimu sebagai umat Tuhan, Tuhan ingin memberikan kemuliaannya. Tuhan ingin memberikan kemuliaan. Kemuliaan itu bahasanya apa? Kebot, yang artinya value, nilai. Nah, nilai itu bisa hadir dalam kehidupanmu kalau apa? Kalau kamu kenal Tuhan. Mau doa jengking-jengking, doa sampai malam sekalipun. Bahkan kita kenal sekarang ada doa semalaman, betul? Doa semalam ceria supaya nggak suntuk katanya, kan gitu kan? Kita jengking-jengking doa-doa, akhirnya apa? Kita berharap Tuhan memberikan. Nggak bisa Bapak Ibu. Kemuliaan Tuhan hanya terjadi ketika apa? Kamu mengenal. Makanya Paulus, yang kuingini adalah mengenal Dia. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Mengenal kuasa kebangkitannya. Dan yang ketiga apa? Mengenal persekutuan dalam penderitaan. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu yang kamu kejar seharusnya bukan berkat. Ada amin? Yang harus kamu kejar sebenarnya bukan jawaban doa. Halo, amin. Berkat dan jawaban doa harusnya menjadi sesuatu yang mengikutimu. Katakan sama saya, mengikutiku. Ngomong, mengikutiku. Katakan sekali lagi, mengikutiku. Berkat dan jawaban doa itu sesuatu yang harusnya mengikutimu, bukan yang kamu kejar. Yang kamu kejar adalah pengenalan akan Tuhan. Karena lewat pengenalan akan Tuhan, Tuhan transfer value-nya dalam hidupmu. Tuhan transfer kehidupannya, kehidupan ilahinya masuk dalam kehidupanmu. Tuhan transfer value hidupnya masuk dalam kehidupanmu. Termasuk
Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, hei, aku adalah Allah penyembuh. Artinya begini, value Tuhan yang menyembuhkan akan masuk dalam kehidupanmu. Makanya semua penyakit pasti lenyap. Makanya pasti semua segala sesuatu yang berasal dari kerajaan kegelapan tidak dapat bertahan. Nggak bisa bertahan. Karena ada kuasa sekarang di mulutmu. Ada kuasa dalam setiap doamu. Ada kuasa dalam setiap deklarasimu. Bahkan ketika engkau bertemu dengan orang-orang yang punya banyak pergumulan, problematika, engkau bisa menjadi perpanjangan lidah Tuhan. Kau bisa berkata, demi nama Yesus, memang emas dan perak tidak punyaku, tapi Kristus yang aku kenal, aku berikan buat engkau. Amin. Pengenalan yang sama yang seperti itu yang seharusnya masuk dan memenuhi gereja Tuhan. Setiap hari ketika kamu baca firman, yang harus kamu kejar adalah, aku mau mengenal Engkau Tuhan. Aku mau mengenal Engkau. Dorong aku Tuhan, untuk aku terus kenal Tuhan sebagaimana ingin Engkau aku kenal. Kepada jemaat Efesus Tuhan memperkenalkan dirinya. Kepada jemaat Sardis Tuhan memperkenalkan dirinya. Kepada jemaat Pergamus dia memperkenalkan dirinya. Bapak baca ibu ya, Bapak baca, Bapak ibu baca nggak? Bapak dan ibu tolong baca Wahyu 2 dan Wahyu 3. Setiap ayat kepada jemaat Tuhan selalu bilang begini, aku adalah bla bla bla. Dia memulai sebuah perkataan dengan perkenalan. Hei gereja Tuhan, kenalilah aku sebagai ini. Saya mau bilang begini, pengenalan Tuhan yang Tuhan bawa dalam kehidupan saya di titik ini mungkin berbeda dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya waktu masing-masing dengan Tuhan. Tugasnya seorang hamba Tuhan seperti saya, Bu Fanya, Pak Karaben, Pak Philip, dan pendeta-pendeta yang lain. Tugasnya cuma ingin membawa Bapak Ibu untuk bisa masuk ke waktumu dengan Tuhan. Seorang pemimpin hanya akan bisa memimpin seseorang kalau dia sudah mengenal Tuhannya. Seorang pemimpin tidak akan pernah bisa menuntun jemaat yang dia pimpin kalau dia belum pernah kenal dalam dimensi tersebut. Karena pemimpin itu lead, batasan dari semua jemaat yang ada. Kalau Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin mau melihat jemaat-jemaatnya diurapi Tuhan, sama seperti Tuhan mengurapinya, mengurapimu, berarti engkau harus jadi patokan. Sama seperti Paulus bilang begini, hei, ikutilah teladanku. Itu dasar. Tahu cara memimpin yang baik? Bapak Ibu, saya sebagai perwakilan dari John C. Maxwell, semua yang dibagikan ini nilai-nilai kebenaran, Bapak Ibu. Kalau mau simple saja sebenarnya nih, orang Kristen mau baca Alkitab aja nih, mau beriterasi dengan Roh Kudus, dia pasti tahu semua yang dibagikan oleh John C. Maxwell. Itu semuanya dari firman. Alkitab gratis Bapak Ibu. Tahu John C. Maxwell satu sesinya berapa? Mahal Bapak Ibu. Satu sesi itu udah 10 juta Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau gali, kita mau beriterasi dengan Roh Kudus, kamu akan punya value yang sama.
kamu akan dapat nilai-nilai yang sama. Kenapa? Karena bicara kekristenan itu bicara tentang pengenalan akan Allah. Nah, saya percaya bahwa dimensi pewahyuan yang sama tentang Kristus yang sudah bangkit dan dipermuliakan dalam kemuliaan Bapa, ini sekali lagi yang akan dilepaskan oleh Bapa bagi gerejanya. Bahkan saya percaya 2025. Saya ngomong ini dengan otoritas ilahi Bapak Ibu. Bahkan di 2025 ada satu hal yang akan kita sama-sama pelajari. Ini adalah tahun kita akan belajar tentang dimensi kerajaan Allah. Kenapa? Karena tanpa kita mengenal Tuhan sebagai Raja, kita cuma akan kenal Dia cuma sebagai sahabat. Padahal di tahun yang sepertinya kekelaman akan menggelap, akan menguasai dunia ini. Bahkan mungkin Indonesia akan diizinkan sekali lagi masuk dalam kekandasan ekonomi. Saya mau bilang begini, di kondisi seperti itu, hanya orang-orang yang mengenal Tuhan sebagai Rajanya yang akan benar-benar menikmati seluruh perkenanan Tuhan dalam kehidupannya. Apa artinya? Kalau Tuhan sudah berkenan dalam kehidupanmu, walaupun kekelaman menutupi bumi, Yesaya 60 bilang begini, bangkitlah dan jadilah terang. Walaupun situasi kondisi sepertinya memburuk, Tuhan mau bilang begini, bangkitlah. Kenapa? Karena terangmu sudah datang. Apa terang itu? Pengenalan akan Allah. Dimensi pengenalan akan Allah inilah yang ingin Tuhan mau berikan. Kebanyakan orang percaya betul-betul menerima pewahyuan tentang Kristus yang sudah bangkit sebagai Raja dan dipermuliakan dalam kemuliaan Bapa, itu harus menjadi orang-orang yang memang akan menjadi bagian dalam kebangkitan di akhir zaman. Itu sebabnya Paulus sendiri secara pribadi berkata, Filipi 3 ayat 10, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan adalah sebuah pengenalan yang gak boleh kita pisahkan. Ada sesuatu dalam kuasa kebangkitan Yesus yang sampai sekarang belum tersentuh. Tetapi ketika pewahyuan tentang Kristus yang sudah bangkit dan dimuliakan dalam kemuliaan Bapa, ini tercurah sekali lagi dalam kehidupan kita, maka ini yang terjadi. Engkau akan mengalami perubahan hidup. Katakan perubahan hidup. Kehidupanmu tidak akan pernah sama lagi. Kenapa? Karena Yohanes ketika melihat Kristus yang berbeda, akhirnya Yohanes menjadi salah satu soko guru gereja yang bahkan apa yang dilakukan oleh Paulus itu sangat berdampak sampai kepada kita zaman hari ini. Pengenalan akan Kristus yang sudah bangkit inilah yang seharusnya sekali lagi masuk dalam kehidupan. Saya catat minimal Bapak Ibu ada 11. Ada 11 pengenalan, dimensi pewahyuan yang baru, yang saya percaya ketika saya berdoa, saya tanya, saya masuk dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan ungkapkan ini. Saya akan cuman sampaikan mungkin dua poin Bapak Ibu. Siap? Siap? Oke. Ada banyak peristiwa yang akan terjadi ketika pewahyuan tentang Kristus yang sudah bangkit dan dipermuliakan dalam kemuliaan Bapa ini turun atas gerejanya. Siapa gerejanya? Engkau dan saya. Amin. Catat ini. Yang pertama, pewahyuan tersebut akan membuat gereja sekali lagi berfungsi sebagai pintu gerbang sorga di atas muka bumi ini. Saya ulangi sekali lagi. Pewahyuan mengenai Kristus yang adalah sebagai Raja dan Hakim dalam kehidupan kita akan membuat engkau sebagai gereja Tuhan, engkau dan saya sebagai gereja Tuhan akan sekali lagi bisa berfungsi sebagai pintu gerbang sorga. Ngomong sama saya. Pintu, ikutin. Pintu gerbang
sorga. Artinya apa? Engkau akan menjadi titik kontak untuk setiap apapun yang Tuhan mau kerjakan. Kalau Tuhan ingin menyembuhkan seseorang, Dia akan pakai dirimu sebagai gereja Tuhan yang akan menyalurkan kesembuhan itu. Kalau Tuhan ingin memberikan kebenaran kepada seseorang, maka engkau akan dijadikan titik kontak untuk apa? Memberitahukan kebenaran kepada orang lain. Amin. Nah, pintu gerbang sorga itu diceritakan di ayat di salah satu kitab, yaitu di Kejadian. Nah, ini bicara tentang apa? Ketika pewahyuan tersebut datang lagi atas gerejanya, gerejanya akan dikembalikan kepada fungsinya yang semula. Bapak Ibu, setelah sekian lama gereja hanya berfungsi sebagai organisasi belaka, gereja harusnya berfungsi sebagai apa? Sebagai sebuah komunitas kerajaan, di mana orang-orang yang mengalami kesulitan harusnya menemukan jawaban Tuhan di gerejanya. Sudah sekian lama, bahkan ketika kekristenan di abad keempat mengkristal menjadi sebuah organisasi, kekristenan kehilangan kuasanya, Bapak Ibu. Nah, hari ini saya percaya, hari-hari ini adalah musim di mana Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Karena pemulihan segala sesuatu harus terjadi sebelum Tuhan datang, betul? Pemulihan itu pertama yang akan dia lakukan adalah pemulihan atas fungsi gereja. Nah, fungsi gereja di mana dia harusnya menjadi pintu gerbang sorga, menjadi heaven point, touch point, di mana setiap orang bisa mengalami jawaban doa. Nah, itu harus dipulihkan kembali kepada gereja Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, saya baru pulang dari sebuah kota namanya Asahan. Ketika saya mulai berdoa dan saya tahu ada seorang bapak yang sudah tidak bisa berjalan dengan baik. Apa yang saya cukup lakukan? Saya sepakat dengan Tuhan. Dan apa yang saya lakukan? Saya cuma hampiri dia dan saya bilang begini, Pak, sakit apa? Saya nggak bisa berjalan. Dan saya cuma pegang tangannya, Bapak, dalam nama Yesus jalan. Saya nggak perlu ngotot. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah turun buat Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ketika dia sepakat dengan perkataan saya, ketika saya tuntun dia berjalan, apa yang terjadi? Dia bisa berjalan. Amin. Ini bukan karena saya pembuat mukjizat. No. Ini karena apa? Karena gereja yang sepakat dengan Tuhan akan kembali difokuskan dan difungsikan kembali sebagai pintu gerbang sorga. Dan itu Bapak, Ibu, dan saya. Makanya jangan pernah batasi Tuhan. Amin. Ini ada sebuah harapan, Bapak Ibu. Pengenalan akan Kristus yang sudah bangkit harusnya menjadi sebuah harapan buat engkau. Yang bisa dipakai Tuhan bukan cuma Samuel Mulyono. Yang bisa dipakai Tuhan itu juga Bapak Ibu. Ada berapa menara di kota ini, di daerah ini, Bapak, Bu? Ada 6. Kisah Para Rasul 2 bilang begini, jika Roh Kudus, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yuk buka sama-sama yuk. Ayat yang terakhir. Sudah dapat? Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, hitungan yang ketiga baca dengan suara yang lantang dan keras. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem dan seluruh Yehudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini bicara tentang apa? Kamu, dan saya dan saya akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun. Dan ketika Roh Kudus turun, kamu akan jadi saksiku. Saksiku itu apa? Witness itu bukan cuma bicara tentang kamu cuma ngomong, enggak. Tapi orang bisa lihat Kristus lewat hidupmu. Kamu akan jadi saksiku di mana? Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya begini Bapak Ibu, Yerusalem itu bukan nama keluarga, betul? Nama apa itu? Kota, ngomong sama saya, kota. Jadi kalau Tuhan turun dalam kehidupanmu, Tuhan memenuhi engkau dengan Roh Kudus, hal pertama yang Tuhan akan bentuk dalam kehidupanmu, Tuhan akan bentuk engkau menjadi saksi Tuhan. Di mana? Di kota-kota. Yerusalem, Yudea, Samaria, itu nama kota. Kota di Israel itu merujuk, kalau kita terminologikan kepada saat ini di Indonesia, kota itu merujuk kepada kecamatan. Kecamatan itu ada berapa kelurahan? Ada 8 Bapak Ibu. Saya mau bilang, di sini ada berapa? 5 ya Bu? 6. Ada berapa kelurahan? Masih 1 kan? Di Kelapa Gading nih, kecamatan kan, Kelapa Gading kecamatan kan, ada berapa kelurahan? Menurut ukuran undang-undang ada 8 kelurahan Bapak Ibu. Minimum ada 8 kelurahan. Artinya apa? Artinya apa? Kapasitas yang Tuhan kasih dalam kehidupanmu ketika Dia memenuhi engkau dengan Roh Kudus, bukan cuman sekedar satu area ini. Bahkan Tuhan mau bilang begini, kamu akan jadi saksiku di 1 kecamatan. Kalau saya bilang, saya lakukan parafrase dengan cara bahasa Indonesia hari ini. Artinya begini Bapak Ibu, potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu dan saya tidak akan pernah bisa dihentikan oleh siapapun. Kuasa yang Tuhan memenuhi engkau tidak akan pernah cuman bisa terbatas buat kehidupanmu saja. Tapi ketika engkau memposisikan dirimu sebagai umat dari Sang Raja Kekal, maka engkau akan diizinkan Tuhan untuk bisa menjadi saksiku, saksi Tuhan, dan tempatnya unlimited buat engkau. Artinya Bapak Ibu, saya bukan bicara jumlah, saya bukan bicara tentang apapun. Saya pengen Bapak Ibu sadar, potensi ilahi yang Tuhan investasikan dalam kehidupanmu is so big. Itu besar sekali. Jadi jangan pernah melihat dirimu dengan sebelah mata. Jangan melihat dirimu dengan ukuran manusia lamamu. Yes, saya tahu mungkin kesalahan masa lalumu membuat engkau ada di titik sekarang dan sepertinya kamu gak punya harapan buat masa depan. Siapa Kaleb Bapak Ibu? Seorang, kalau orang Sunda bilang, seorang aki-aki ngeserentak Pak, ngespeot. Udah tua, udah gak ada harapan. Tapi siapa? Kaleb dikenal sebagai siapa? Pria yang gagah perkasa. Amin. Saya gak peduli berapapun umurmu, kalau Tuhan memenuhi engkau dengan rohnya,
Tidak ada kata terlambat buat engkau. Saya nggak peduli seberapa besar atau seberapa kelam masa lalumu. Kalau Tuhan sudah memenuhi engkau dengan rohnya, Tuhan punya ketetapan ini buat engkau. Kau akan jadi saksiku, kata Tuhan. Bukan saksi HIM, bukan. Saksi GBI, bukan. GSKI, bukan. Tapi saksi siapa? Tuhan. Dia sematkan namanya sendiri dalam kehidupanmu. Butina ditetapkan Tuhan jadi saksi Yesus. Artinya apa? Identitas Yesus dia sematkan dalam kehidupan. Artinya begini, ada legitimasi kerajaan Allah yang akan mengikuti engkau kemanapun engkau melangkah. Makanya ketika engkau lihat ada orang-orang kerasukan, jangan panggil pendeta, Bapak Ibu. Ada legitimasi Tuhan dalam kehidupanmu. Ambil kesempatan itu, melangkah, dan lihat ada mukjizat terjadi dalam kehidupan. Kalau ada firman Tuhan, ambil itu, percayai itu, berjalan. Kenapa yang terjadi? Maka segala sesuatu yang mustahil akan bisa terjadi dalam kehidupan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ketika mereka berdoa atas orang sakit akan sembuh, bukan mati di situ, Bapak Ibu. Jadi nggak usah overclaim, oh mati karena dia sembuh. Enggak, sembuh. Amin. Orang-orang yang kerasukan, kamu akan tangking roh jahat itu. Roh jahat itu harus pergi. Katakan sama saya, pergi. Amin. Sekalipun bukan karena kamu ingin mencobai Tuhan, kalaupun engkau harus meminum racun maut, kau akan buktikan Tuhanmu. Ada Tuhan yang jauh lebih perkasa daripada racun maut. Racun maut aja bisa kamu kalahkan, apalagi cuman gombal maut, betul? Ada amin? Kok aminnya langsung? Amin. Ada racun maut dari buaya-buaya. Hei, Tuhan yang akan selamatkan engkau. Aminnya cuma sedikit. 1, 2. Amin. Saya tutup dengan ini, Bapak Ibu. 1 poin aja ya, udah malam. Next saya akan bagikan kalau saya masih diberikan kesempatan. Tapi Bapak Ibu, pengenalan Kristus yang mati di atas kayu salib itu bukan cuma sebatas pendamaian buat engkau. No. Yes, Tuhan mendamaikan engkau. Tapi Tuhan ingin juga bukan sekedar mendamaikan engkau, tapi Dia mengundang Bapak Ibu untuk memasuki dimensi yang baru. Sekarang Tuhan semesta alam menyertai engkau. Amin. Tuhan semesta alam menyematkan identitasnya kepada dirimu. Saya undang bangkit berdiri. Bu Tina masih sakit kakinya? Sedikit, besok hasilnya Pak. Kita berdoa ya. Kaki mana Bu yang sakit? Yang kanan. Yang kanan, oke. Boleh ada yang jaga di belakang Bu? Koranasi Shirakarabasakaramas. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama.
sembuhlah engkau, sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Jesus, saya izin pegang ya Bu, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, be healed. Name of God. In Jesus mighty name, be healed. Sembuh sekarang. Jadi normal kembali dan kau akan berjalan. Amin. Apa yang gak bisa sakit? Gak bisa dilakukan apa Bu? Sakit? Dengar? Tadi enggak Pak. Dengar? Jadi kayak Pak Andi Simon Andi. Gak sakit? Enggak sakit. Gak sakit? Enggak tuh. Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Makasih Pak. Ada yang mau didoakan lagi? Ada? Jalan Bu, jalan Bu. Semua yang nggak bisa dilakukan, lakukan. Tuhan sudah sembuhkan Ibu. Come on. Ayo lakukan Bu. Ayo Bu, ayo. Ayo Bu. Haleluya, puji Tuhan Pak. Tapi masih agak pincang, kan masih semut-semut. Ibu, ada yang mau didoakan lagi? Gak ada? Oke, gak apa-apa, oke. Saya percaya begini Bapak Ibu, kalau engkau sepakat, kuasa yang sama diberikan buat engkau. Engkau akan bisa jadi touch point, pintu gerbang sorga buat orang-orang yang ada di sini. Mulai hari ini ambil iman itu. Kalau Bapak Ibu dengar ada orang sakit, datengin. Langsung doain, jangan tunda-tunda. Karena Bapak Ibulah yang ditetapkan untuk jadi gerbang pintu sorga buat orang tersebut. Karena dimensi kematian Kristus dan kebangkitannya memberikan engkau sebuah dimensi yang baru. Saya banyak mengalami Bapak Ibu. Ketika saya berdoa buat orang-orang yang gak punya mata sekalipun. Kalau saya dengar Tuhan bilang sembuh, saya pasti lihat akan kesembuhan terjadi. Dari yang gak ada bola mata, gak mustahil gak terjadi. Tapi ketika saya mulai berdoa, saya sepakat bertumbuh engkau. Dari yang kecil tiba-tiba muncul matanya. Kenapa bisa terjadi? Bukan karena saya penyembuh, no. Tapi karena Tuhan memfungsikan Bapak Ibu dan saya sebagai pintu gerbang surga. Amin. Apapun situasimu, apapun yang mungkin kamu sedang doakan, Pak, saya lagi terlilit hutang. Percayalah, Tuhan akan sembuhkan engkau. Amin. Ibu ada masalah? Ya? Saya minta maaf, saya tidak bisa menyampaikan dalam full bahasa Inggris. Next time. Ya. Ini istrinya bisa dari tadi. Yes. Next time kalau mungkin ada penerjemahan nanti saya akan bisa sampaikan. Ya, Bapak Ibu. Oke, kita berdoa ya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab
dia hidup. Wow, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ini masa depan buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat karyamu di atas kayu salib. Kami boleh mengenal dimensi kebangkitan. Kami boleh keluar dari keterpurukan kami, sehingga kami keluar menjadi pemenang. Mulai hari ini kami pulang dalam kondisi yang baru. Kami pulang dalam kondisi diperbaharui Tuhan. Kami pulang dengan dimensi yang merdeka. Kami pulang dalam dimensi yang tidak ada lagi yang memperbudak kami. Mulai hari ini terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang akan memerdekakan engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bangkitlah hai umat Tuhan, merdekalah sebab Tuhan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus semua yang percaya katakan amin.